Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali secara online. Kami pasti bersaksi. Bapak Ibu Jemaat terkasih, di dalam beberapa bulan terakhir kita melihat bahwa ada pandemi COVID yang melanda seluruh dunia. Dan banyak orang mengalami rasa khawatir dan cemas karena pandemik ini. Per tanggal 25 Mei 2020, kasus positif coronavirus 19 di dunia ada 5.406.537 orang, dan yang sembuh adalah 2.168.528. Sedangkan di Indonesia, kasus positif corona adalah 22.750 orang, dan yang sembuh adalah 5.642 orang. Ketika kita melihat bahwa COVID-19 ini menyerang seluruh dunia, tentu kita sedang berdoa bukan untuk bagaimana obat atau vaksin coronavirus ini bisa segera ditemukan. Tetapi Bapak Ibu Jemaat terkasih, bagaimana kalau obat itu telah ditemukan? Kalau ada seorang ilmuwan yang meneliti akan bagaimana bisa menemukan obat atau antivirus daripada COVID-19 ini. Tentu kalau kita mendengar bahwa obat itu ditemukan, kita berharap sang ilmuwan boleh membagikan penemuan itu untuk diproduksi secara massal dan menyembuhkan orang di seluruh dunia. Tetapi bagaimana ceritanya kalau ilmuwan tersebut yang menemukan obat antivirus COVID-19 ini menyimpan hanya untuk dirinya sendiri? Tentu kita akan berkata kepada ilmuwan tersebut, "Hai kau ilmuwan, engkau adalah seorang yang sangat egois." Tetapi pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu kalau kitalah sebagai ilmuwan yang menemukan obat itu? Apakah kita akan membagikannya kepada orang banyak atau kita hanya menyimpan untuk diri kita sendiri? Tentu, kebanyakan dari kita akan berkata, "Saya akan memberikan obat ini dan diproduksi secara massal untuk menyembuhkan orang banyak." Bapak Ibu Jemaat terkasih, bukankah hari-hari ini telah terjadi pandemik dosa di seluruh dunia? Kalau kita melihat di dalam kehidupan umat manusia, banyak orang yang mengalami akan kerusakan moral, dosa. Bagaimana manusia melawan Tuhan, bagaimana manusia bersikap egois mementingkan diri sendiri, dan bagaimana manusia telah tercemar karena dosa dan kehidupannya telah merusak seluruh dunia ini. Manusia telah tercemar oleh dosa dan hidupnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam kondisi seperti ini, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengetahui akan tanda kutip obat yang dapat menyembuhkan pandemik dosa ini, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yesus, sudah seharusnya kita sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus juga membagikannya kepada orang-orang di seluruh dunia yang belum mendapat keselamatan tersebut. Tetapi apakah sejauh ini kita telah membagikan keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya, yang sedang menderita karena dosa yang merusak hidup mereka? Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan daripada seorang rasul bernama Petrus dan Yohanes yang menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya untuk membawa keselamatan kepada orang lain yang belum percaya. Kalau kita melihat konteks firman Tuhan pada renungan Kisah Para Rasul pasal 4 tadi yang kita baca,
Di situ diceritakan bagaimana Rasul Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, banyak orang mendengarkan, tetapi datanglah imam-imam kepala dan petinggi agama Yahudi, dan kemudian mempertanyakan dan menangkap Rasul Petrus dan Yohanes untuk dijebloskan ke dalam penjara karena mereka dianggap telah melakukan hal yang melanggar pada masa tersebut. Sampai pada keesokan harinya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini dibawa ke hadapan sidang Mahkamah Agama. Dan ketika Rasul Petrus dihadapkan kepada sidang Mahkamah Agama, disitulah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes diadili. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun mereka masih tetap bersaksi kepada orang-orang yang mengadili mereka. Kita belajar bagaimana kita boleh bersaksi kepada orang di sekitar kita dengan renungan dari firman Tuhan pada saat ini. Pelajarannya adalah yang pertama, kesaksian kita difokuskan kepada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu kita bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, maka kita harus meninggikan Kristus. Kita harus berfokus kepada Kristus Yesus. Kesaksian bukan menceritakan bagaimana kita ketika mengenal Tuhan semakin diberkati, semakin baik hidupnya, tetapi bagaimana ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita memperoleh keselamatan. Jaminan hidup kekal diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka salib Kristuslah yang kami beritakan. Ketika ada orang yang belum percaya, mereka suatu hari ketika meninggal dunia akan masuk ke dalam hukuman kekal. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Maka jangan lupa Bapak Ibu jemaat terkasih, waktu kita memberi kesaksian, fokuskanlah kepada Kristus Yesus. Muliakanlah nama Tuhan dan tinggikanlah Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, berkorban bagi setiap kita. Itulah fokus daripada kesaksian hidup kita. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari pada saat ini melalui renungan firman Tuhan adalah keberanian bersaksi kita didasarkan kekuatan dari Roh Kudus. Saya melihat Bapak Ibu jemaat terkasih, waktu Petrus dan Yohanes mereka hanya berdua ketika mereka telah berkhotbah kepada orang banyak, dan mereka ditangkap oleh orang-orang, yaitu para petinggi agama Yahudi, imam-imam Farisi, ahli Taurat dan orang Saduki. Tentu mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Sangat mungkin mereka juga mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi kalau ketika mereka bisa bersaksi pada waktu itu, maka keberanian itu didapat dari Roh Kudus. Petrus ketika memberitakan Injil diberikan kuasa Roh Kudus di dalam ayat ke-8. Petrus juga mempunyai keberanian yang diberikan oleh Tuhan sendiri ayat ke-13. Maka waktu kita ingin mengabarkan Injil, tentu kita merasa takut, khawatir, kalau-kalau kita ditolak, kalau-kalau kita dianggap sebagai orang yang sok suci, atau kalau kita mungkin akan dikucilkan karena kita menjadi orang yang mungkin dianggap sebagai orang yang fanatik.
dan lain sebagainya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu jemaat terkasih. Ketika kita bisa mengabarkan Injil, kita harus percaya dan yakin bahwa kekuatan ketika kita bisa mengabarkan Injil itu berasal daripada Roh Kudus. Hikmat bijaksana, percakapan kita, tingkah laku kita, bagaimana kita bisa membawa Injil kepada orang-orang yang kita kabarkan kepada mereka, terutama kepada yang belum percaya. Itu semua diberikan oleh Tuhan pada waktunya. Janganlah khawatir dan janganlah gelisah. Kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang berasal dari Tuhan sendiri, dan itu akan memampukan kita untuk boleh menjadi saksi Kristus yang efektif. Mari kita bersama-sama ketika ingin bersaksi, mintalah kepada Tuhan kekuatan tersebut. Mintalah kepada Allah Roh Kudus menemani kita di dalam hati kita, sehingga waktu kita menyampaikan berita Injil tersebut, kita akan mempunyai keberanian. Saya percaya Rasul Petrus ketika bicara di depan mahkamah agama juga bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi Allah sendirilah yang melalui Roh Kudus menyertai kehidupan Petrus, sehingga Petrus boleh dengan tegas, dengan lantang, dengan berani mengabarkan keselamatan di dalam salib Kristus itu sendiri. Yang ketiga adalah kalau kita men-sharingkan akan berita keselamatan itu semata-mata adalah karena kita sedang belajar untuk bersaksi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah. Ayat 19. Ketika Rasul Petrus dihalang-halangi, atau Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini diminta untuk jangan mengabarkan Injil oleh mahkamah agama, apa jawaban daripada Rasul Petrus? Dia mengatakan seperti ini dalam ayat ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Petrus sedang melakukan yang namanya ketaatan kepada Allah. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tahu bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Suatu hal yang mereka tunjukkan di dalam kalimat ayat ke-20 ini adalah suatu keyakinan di mana mereka sebagai orang-orang percaya harus tunduk kepada Allah. Maka waktu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mereka mengabarkan Injil, itu semata-mata adalah mereka ingin taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Jadi kalau kita misalnya kurang atau jarang di dalam bersaksi, mari Bapak Ibu jemaat terkasih, belajarlah dari firman Tuhan pada saat ini. Maukah Anda dan saya taat kepada Tuhan, melakukan perintah Allah, menjalani kehendak Tuhan Yesus yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal? Maukah Bapak Ibu jemaat terkasih? Seandainya kita mau dan kita digerakkan oleh firman Tuhan pada saat ini, mari kita ingat akan jiwa-jiwa yang terhilang, akan orang-orang yang kita kenal, apakah itu teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kolega kita. Mungkin ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Akankah kita berpangku tangan dan berdiam diri dan tidak mau menyampaikan berita itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan? Kalau gitu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam masa pandemi COVID ini? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di dalam bersaksi. Paling tidak, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Beberapa hari ini saya meminta kepada teman saya, Pak Erol, yang biasa mengirimkan pokok doa. Saya bilang, Pak Erol, tolong kirimkan kepada saya profil daripada suku terabaikan beberapa suku untuk setiap hari saya boleh doakan. Pak Erol berkata, baiklah, saya akan memberikannya kepada kamu, penginjil Anton.
Dan saya mulai mendoakan orang-orang dari suku terabaikan. Dan saya juga mendoakan untuk orang-orang yang saya kenal yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melakukan hal sederhana ini di rumah saja. Dan kemudian kita bisa memberikan link daripada khotbah YouTube, renungan YouTube yang kita tidak ada gereja kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kita bisa katakan seperti ini ketika kita mau memberikan WhatsApp tersebut. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara, ini link khotbah ya dari renungan gereja saya. Kalau ada waktu di rumah boleh mendengarkannya. Semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu, buat saudara-saudara, buat teman-teman. Ada hal yang kita bisa lakukan. Kemudian kita juga bisa menelepon orang-orang yang kita kenal untuk mereka juga mendengarkan renungan firman Tuhan. Atau kita bertegur sapa, atau kita mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan walaupun di rumah. Penginjilan dalam kondisi pandemi COVID tetap bisa dilakukan. Mari kita belajar dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa kami pasti bersaksi. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberi kepada kita kekuatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.